Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Aquacity Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal isian singkat Olimpiade Sains Nasional jenjang SMA untuk bidang matematika tahun 2023. Nah, sekedar info, untuk isian singkat tahun ini itu berjumlah 8 soal dan diberi waktu pengerjaan selama 1 jam. Nah, artinya bahwa isian singkat di tahun ini relatif mudah dan cepat untuk dikerjakan, asalkan kita tahu bagaimana cara mengerjakannya dan juga menggunakan trik-trik khusus. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan langsung memulai dari soal yang pertama. Diberikan dua barisan aritmatika tak konstan, yaitu A1, A2, dan seterusnya, dan B1, B2, seterusnya. Jika A228 sama dengan B15, dan A8 sama dengan B5, tentukan nilai dari B4 dikurangi B3 dibagi dengan A2 dikurangi A1. Nah, karena kedua barisan ini merupakan barisan aritmatika, jadi sudah pastinya dua barisan ini mempunyai beda barisan. Nah, karena beda barisan kita tidak tahu berapa, jadi kita misalkan beda barisan yang A1 dan A2 yaitu R1, sedangkan untuk barisan yang lagi satu, beda barisannya yaitu R2. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di persamaan pertama, yaitu A228 sama dengan B15. Nah, A228 ini merupakan suku dari barisan aritmatika yang pertama. Kalau yang ini, yang di ruas kanan ini suku barisan yang kedua. Nah, sekedar info, untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika, ya sudah pasti tahu sendiri ya, apa rumusnya ya. Tapi kalau misalkan ada yang sampai lupa, ya gawat aja. Jadi rumusnya yaitu UN, itu suku ke N maksudnya, sama dengan A. A ini adalah suku pertama, ditambah dengan N, dikurang 1 dikali beda. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk menjawab soal yang nomor 1. Langsung saja, karena suku pertama di barisan pertamanya adalah A1, maka kita bisa tuliskan A1 ditambah N dikurangi 1. Jadi 228 dikurangi 1 itu adalah 227. Dikalikan dengan bedanya yaitu R1. Sedangkan untuk B15 itu adalah B1 ditambah 15 dikurang 1 itu 14 dikalikan dengan R2. Jadi kita mendapatkan persamaan yang pertama. Ini bentuk lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah A8 sama dengan B15. Maaf, sama dengan B5 ya maksudnya. Dengan cara yang sama, kita tuliskan bentuk lain dari suku ke-8, yaitu A1 ditambah 8 dikurang 1 yaitu 7 dikalikan R1 itu sama dengan B1 ditambah 4 dikalikan R2. Dan ini adalah bentuk lain dari persamaan kedua. Nah, bagaimana caranya kita menentukan hubungan antara beda barisan di barisan pertama dan kedua? Kalau kita kurangkan kedua persamaan ini, ya. Jadi ini dikurangi. Artinya yang akan hilang yaitu A1 dan B1. Jadi hasilnya yaitu 227 R1 dikurangi 7 R1 itu sama dengan 14 R2 dikurangi 4 R2. Di ruas kiri kita akan memperoleh 220 R1, ruas kanan yaitu 10 R2. Kita bisa bagi dengan 10 masing-masing ruas. Kita akan memperoleh 22 R1 sama dengan R2. Kita kembali ke pertanyaan yang ditanyakan yaitu, kita tulis sehingga yang ditanya itu adalah B4 dikurangi B3
dibagi dengan A2 dikurangi A1. Kalau kita lihat B3 dan B4 itu adalah suku yang berurutan. Artinya selisihnya yaitu beda dari barisan kedua yang kita tadi misalkan dengan R2. Sedangkan untuk yang A1 dan A2 juga demikian. Itu beda barisannya yaitu R1. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa R2 itu adalah 22R1. Sehingga kita memperoleh 22R1 dibagi dengan R1. Nah, kita bisa bagi ini. Sehingga kita akan memperoleh jawabannya yaitu 22. Nah, itu untuk pembahasan di soal nomor 1. Ya, seharusnya tidak ada kesulitan di sini ya. Yang penting kita bisa memahami bagaimana caranya untuk menentukan apa yang ditanya pada soal. Oke, jadi itu saja untuk yang isian sikal nomor 1. Selanjutnya, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Tentukan banyaknya bilangan asli n kurang dari atau sama dengan 221 sehingga 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai n kuadrat dibagi dengan 1 ditambah 2 ditambah sampai n merupakan bilangan bulat. Nah, bagi kalian yang sudah kebetulan menghafalkan rumus ini, harusnya rumus-rumus deret seperti ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya, jadi yang pertama, untuk yang di pembilang, jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya, itu akan sama dengan n dikali n plus 1, dikalikan dengan 2n plus 1, dibagi dengan 6. Sedangkan untuk yang di bawah, 1 ditambah 2 sampai dengan n, itu adalah n dikali n plus 1 dibagi dengan 2. Sehingga kita akan memperoleh n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi dengan 6, lalu dikalikan dengan 2 per n dikalikan n plus 1. Nah, ini kita bisa bagi. Lalu 2 dengan 6. Di sini 1, sini 3. Sehingga kita akan memperoleh sisanya yaitu 2n plus 1 dibagi 3. Kita kembali ke pertanyaan bahwa bentuk pecahan ini harus merupakan bilangan bulat. Jadi, agar 2n tambah 1 dibagi 3 itu adalah satu elemen bilangan bulat, maka 3 harus habis membagi 2n plus 1. Atau 2n plus 1 merupakan kelipatan dari 3. Kalau kita hubungkan dengan sifat modulo atau definisi modulo, bahwa ini akan ekuivalen dengan 2n plus 1 kongruen dengan 0 mod 3. Artinya bahwa 2n plus 1 kalau dia dibagi 3 harus tidak memiliki sisa atau 0. Selanjutnya 2n itu akan kongruen dengan min 1 mod 3. Ya, harusnya paham ya maksudnya ini ya. Nah, min 1 mod 3 itu setara dengan 2 mod 3. Nah, kemudian untuk ini kita bisa bagi ya. Ini 1 di sini 1 sehingga n kongruen dengan 1 mod 3. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa tahu nilai n apa saja yang memenuhi atau sesuai dengan yang ditanya pada soal. Jadi, bilangan n ini harus bersisa 3 kalau dia dibagi dengan maksudnya bersisa 1 kalau dibagi dengan 3. Sehingga jadi untuk n itu sama dengan, jadi yang pertama itu adalah 1, kemudian 4, 7 dan seterusnya. Nah, kita cukup mencari batas yang ada di sebelah sini. Karena n itu kurang dari atau sama dengan 221. Pertama kita cek dulu ya. Kita cek untuk n sama dengan 221. Kalau nanti kita pakai 221, jadi 221 itu kalau dia dibagi 3, ini simpelnya caranya ya. Dia habis dibagi 3 jika jumlah digit-digitnya itu habis dibagi
3. Tetapi jumlah digitnya ini baru 5 kan? Jumlah digit-digitnya itu sama dengan 5. Nah, artinya karena dia jumlah digit-digitnya 5, berarti dia kalau dibagi 3 itu sisanya 2 jika dibagi 3. Nah, karena dia sisa 2, jadi kita menggunakan nilai n-nya sama dengan 220. Karena dia pakai 220 berarti sisanya adalah 1 gitu ya. Di batas yang atas itu adalah 220. Nah, tetapi karena yang ditanya itu adalah banyaknya bilangan asli n, sehingga kita perlu mencari 220 ini merupakan suku keberapa dari barisan aritmatika dengan beda yaitu 3. Sekarang saya scroll lagi ke bawah ya. Ya, sama seperti yang rumus mencari suku ke n di barisan aritmatika. Jadi langsung saja ya. Jadi UN itu sama dengan A ditambah n dikurang 1 dikali beta. Jadi UN yang kita pakai adalah 220. Suku awalnya itu 1 ditambah n dikurang 1 dikali 3. Karena bedanya 3 ya. Lalu ini menjadi 219 karena ruas sama-sama dikurangi dengan 1. Lalu di sini n dikurang 1 dikali 3. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 3 sehingga ruas kiri yaitu 73 sama dengan n dikurangi 1. Nah, kita akan memperoleh nilai n adalah 74. Nah, apa maksudnya dari 74 ini? Jadi, 74 ini merupakan banyaknya bilangan asli n yang diminta pada soal. Ya, jadi masih tergolong mudah ya untuk soal nomor 2. Tidak ada halangan. Yang penting kita tahu dulu rumus deret untuk 1 kuadrat sampai n kuadrat, lalu 1 ditambah 2 sampai n. Terutama di OSN tingkat SMP juga ada rumus seperti ini ya, termasuk juga di SD. Oke, jadi seperti itu untuk yang nomor 2. Jadi karena video ini sampai di nomor 3, jadi saya akan bahas sampai nomor 3 saja. Oke. Ya, jadi untuk nomor 3, tentukan banyaknya garis berbeda pada koordinat kartesius yang dapat diambil dari pasangan AB elemen dari 0, 1, 2, 3, 6, 7 sehingga memenuhi persamaan garis AX ditambah BY sama dengan 0. Nah, kita bisa membongkar dulu seperti apa persamaan garis yang diminta pada soal. Jadi AX tambah BY sama dengan 0. Nah, petunjuk untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita bisa memulai dulu dengan mencari gradien garisnya. Karena A dan B ini merupakan koefisien dari masing-masing di variabel X dan variabel Y. Gitu. Jadi kalau kita mencari gradien kan biasanya Y sama dengan M dikali X plus C kan gitu ya. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh BY itu sama dengan negatif AX. Kalau kita mencari gradien, berarti harusnya Y sendiri kan. Y sama dengan, jadi kedua ruas ini dibagi dengan B. Jadi kita akan memperoleh min A per B dikali X. Nah, karena A dan B itu dicomot ya, atau diambil dari elemen dari himpunan yang dimaksud, sehingga kita bisa membuat tabel besar ya. Tabel besar untuk nilai A dan nilai B. Terus seperti ini ya. Jadi misalnya yang di sini itu adalah yang A, lalu di sini adalah yang B. Yang A itu ada 0, 1, 2, 3, 6, 7. Kemudian yang B itu 0, 1, 2, 3, 6, 7. Nah, sebenarnya mungkin yang jadi pertanyaan adalah karena kan kemungkinan ada kemungkinan bahwa ada pembagian 0 dibagi 1. Ya, tetap kita hitung sebagai gradien. Ya, jadi seandainya nanti A sama dengan 0 itu menyebabkan, ya seandainya ya, contoh ya. Contoh, misalnya kalau nanti A-nya sama dengan 0, otomatis kita hanya memperoleh BY sama dengan 0. Kan gitu ya. Begitu juga kalau misalnya
B sama dengan 0, maka diperoleh AX sama dengan 0. Dan ini merupakan garis yang berbeda. Gitu. Jadi dia tetap merupakan garis, namun dengan gradien yang tidak bisa menjadi, yang tidak terdefinisi kalau dia dibagi 0 dibagi dengan bilangan bukan 0. Langsung saja ya. Pertama, kalau 0 dibagi 0 itu kan tidak membentuk sebuah garis kan? Ya, jadi otomatis tidak ada. Ya, itu tidak bisa dibuat garis yang dimaksud. Kemudian kalau 0 dibagi 1 itu menjadi tidak terdefinisi. Atau kita bisa tulis dengan garis seperti ini. 0 dibagi 2 juga demikian sampai dibagi 6. Nah, nanti nilai-nilai ini merupakan nilai gradiennya ya. Jadi negatif pasti ya. Lalu 1 dibagi 0 itu adalah 0. Berarti ini 1 2 bagi 0 0, di sini 0 0, sini 0. Lalu kita lanjut ke yang baris kedua ya. 1 dibagi 1 itu adalah 1, tapi karena ada negatif di depan, nanti gradiennya adalah negatif 1. Kemudian kita lanjut di sini, 1 bagi 2, 1 dibagi 2 itu jadinya negatif setengah. Kemudian di sini negatif sepertiga. Kemudian negatif seperenam, negatif sepertujuh. Itu ya. Kemudian kita lanjut untuk A-nya 2 untuk baris ketiganya ya. Jadi untuk A-nya sama dengan 2. Kalau 2 dibagi 1 itu adalah 2, berarti di sini min 2. Lalu sini min 1. Sini negatif 3/2. 2/3 ya. Lalu di sini min 2 dibagi 6. Jadinya min 1/3. Kemudian 2 dibagi 7. Min 2/7 ya, karena ada negatif. Oke. Nah, itu untuk baris ketiga. Sekarang untuk baris keempat. Ketika A-nya sama dengan 3. Jadi 3 dibagi 1 itu adalah 3. Di sini min 3. Di sini min 3/2. Lalu di sini min 1. Lalu 3 dibagi 6 negatif setengah. Terakhir di sini negatif 3/7. Lalu untuk baris berapa ya? Baris kelima. Untuk A-nya sama dengan 6. Jadi di sini negatif 6. Kemudian negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Lalu di sini negatif 6/7. Lalu untuk baris terakhir, untuk yang A-nya sama dengan 7, berarti di sini negatif 7. Lalu di sini negatif 7/2. Negatif 7/3. Lalu negatif 7/6. Dan yang terakhir negatif 1. Nah, jadi seperti itu ya untuk mencari gradiennya. Nah, sekarang yang diminta itu adalah banyak garis berbeda. Nah, kalau dipikir-pikir bahwa garis untuk Y sama dengan min A per B dikali X itu akan melewati titik 0,0. Ya, jadi ilustrasi aja dulu ya. Jadi di sini sumbu X, sini sumbu Y. Jadi pasti akan melewati titik 0,0 ya. Gitu. Jadi misalkan di garis agak melenceng. Jadi sini garis. Bisa jadi nanti ini garis demikian ya. Ini garis juga ya akan melewati 0,0. Nah, yang jadi pembeda di sini kan adalah gradiennya kan. Artinya bahwa kita harus memilih gradien yang berbeda untuk menciptakan garis pada koordinat kartesius yang berbeda pula. Gitu. Jadi kita cukup yang berbeda saja kita pilih ya. Pertama yang tidak terdefinisi kita ambil 1 saja. Jadi kita lingkari. Kemudian 0 kita ambil 1. Lalu untuk min 1 itu kita ambil 1. Lalu min setengah. Lalu ada min 1/3. Min 1/6. Min 1/7. Lalu 0 kita tidak ambil. Min 2 masih belum. Min 1 sudah diambil. Lalu min 2/3. Di sini sudah diambil. Lalu min 2/7. Lanjut di sini min 3. Min 3/2 belum ada.
min 3/2 ya. Lalu min 1 sudah ada, min setengah sudah ada, min 3/7 belum ya. Jadi kita lingkar. Lalu min 6 belum, min 3 sudah, min 2 sudah, min 1 sudah, 6/7. Lalu di sini min 7 belum, di sini belum ada, sini belum ada, di sini belum ada, 1 sudah. Nah, kita cukup hitung yang lingkaran biru saja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, jadi ada 19 ya. Oke. Jadi ada 19. Nah, sekarang apakah nantinya dengan yang tak terdefinisi ini membuat, nah jadi mungkin ada pertanyaan, apakah nanti yang tidak terdefinisi ini terhitung atau enggak? Ya, kalau kita lihat, misalnya nanti yang di tak terdefinisi itu ketika hanya sama dengan 0 kan. Jadi ketika dia A sama dengan 0, berarti ya kita perhatikan ya. Jadi misalkan A sama dengan 0, berarti kita hanya mendapatkan nilai B. BY sama dengan 0. Nah, BY sama dengan 0, B-nya ini, asumsikan bahwa B-nya itu tidak 0 ya. Berarti Y sama dengan 0. Nah, di manakah Y sama dengan 0? Y sama dengan 0 itu berada di mana? Sumbu X atau sumbu Y? Nah, ketika dia Y sama dengan 0, berarti untuk nilai X itu akan menjadi min 1, dan seterusnya min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi sudah pasti nanti akan dibuat garis pada sekitar sumbu Y. Maaf ya, maksudnya di sekitar sumbu X ya. Jadi di sini ya, Y sama dengan 0. Ini. Jadi di sini ya, atau saya buat garis tebal aja. Jadi yang hijau kita buat. Jadi yang hijau inilah yang menjadi Y sama dengan 0. Otomatis kita hitungnya juga sebagai persamaan garis gitu ya. Jadi kita hitung ulang ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 19 ya. Artinya ada 19 garis berbeda yang dapat dibuat. Nah, jadi seperti itu ya untuk 3 soal isian singkat ya. Dan masih relatif cukup bisa untuk dikerjakan ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi untuk jenjang SMA tahun 2023 di video selanjutnya. Bye bye.